Pasukan Majapahit mengepung kediaman Gajah Mada dengan serangan yang menegangkan. Meski dipersenjatai dan bersemangat, tidak ada yang berani keluar dari kediaman Gajah Mada. Bahkan Gajah Mada sendiri hanya bisa gelisah di dalam rumahnya. Meskipun dikepung, Gajah Mada tidak menunjukkan keraguan. Dalam serbuan mereka, pasukan Majapahit hanya menemukan istri Gajah Mada dengan senjata terhunus. Meski rumahnya digeledah habis, Gajah Mada tak kunjung ditemukan. Dalam kemarahan, pasukan Majapahit menjarah harta benda. Pasukan Majapahit kemudian memburu Gajah Mada dengan kekuatan penuh, menjelajahi setiap dusun untuk menemukannya. Dalam Kidung Sundayana, disebutkan bahwa ketika Gajah Mada bersemedi, rohnya meninggalkan dunia ini. Istri Gajah Mada, sebagai bentuk kesetiaan, memilih bunuh diri. Nasib tragis Gajah Mada, Mahapati yang memerintah di bawah panji kerajaan Majapahit, telah menciptakan suatu legenda yang memilukan. Sumpah Palapa, yang kini begitu terkenal, justru menjadi awal dari kesudahannya yang menyakitkan. Kejadian tragis terjadi di lapangan Bubat pada tahun 1357. Ketika Raja Sunda dan permaisurinya dibantai, Raja Wengker dari Sunda menuntut agar Gajah Mada dihukum atas peristiwa tersebut. Pembunuhan itu merenggut nyawa Putri Sunda Dyah Pitaloka Citrarasmi, menyisakan duka mendalam bagi Raja Majapahit Hayam Wuruk. Bahkan, kesedihan yang mendalam tersebut membuat kesehatan Hayam Wuruk terganggu, hingga akhirnya beliau meninggal dunia. Raja Wengker, yang diliputi amarah, segera mengumpulkan para menteri untuk mencari tahu penyebab kematian yang tragis ini. Gajah Mada harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Demikian tertulis dalam buku, Menuju Puncak Kemegahan, Sejarah Kerajaan Majapahit, karya Slamet Muljana. Bila saja Gajah Mada tidak memaksa Dyah Pitaloka Citrarasmi menjadi persembahan, perang Bubat yang mengakibatkan banyak korban tidak akan pernah terjadi. Raja Hayam Wuruk dan Putri Sunda dapat bersatu dalam pernikahan yang diharapkan akan menyatukan kedua kerajaan tersebut. Dalam momen yang seharusnya penuh kegembiraan, sebuah insiden tragis terjadi ketika Gajah Mada tiba-tiba mengambil inisiatif untuk menaklukkan Sunda di tengah prosesi pernikahan. Meskipun usaha itu dilakukan melalui jalan pernikahan, tetapi Sunda tetap menolak tunduk pada keinginan Gajah Mada yang ingin menjadikan Pitaloka sebagai persembahan bagi Raja Majapahit. Tentu saja, keberanian Gajah Mada ini memicu kemarahan Raja Sunda. Perang pun pecah di lapangan Bubat antara pasukan Majapahit dan Sunda. Tragedi berdarah ini menelan nyawa Raja Sunda beserta permaisurinya. Meskipun para menak Sunda berusaha membalas dendam, kekuatan Gajah Mada terlalu besar dan satu persatu mereka pun gugur. Pernikahan yang seharusnya menjadi simbol persatuan kedua kerajaan harus terhenti dalam kesedihan. Raja Hayam Wuruk, yang meratapi keadaan, kehilangan selera akan makanan dan minuman. Bahkan, tidurnya pun terganggu, menyebabkan kondisinya semakin memburuk hingga akhirnya beliau meninggal dunia. Gajah Mada, sebagai tokoh utama di balik kejadian ini, harus bertanggung jawab atas bencana yang terjadi. Tuntutan untuk menghukum Gajah Mada mendapat dukungan dari Raja Kahuripan, yang diduga merupakan sosok yang sama dengan Raja Wengker, yaitu Raden Kuda Amreta atau Breng Prameswara Ring Pamotan. Raja Wengker, yang sesungguhnya bernama Abhiseka Sriwijaya Rajasa, adalah suami dari Bredaha atau Haji Raja Dewi. Operasi penangkapan terhadap Mahapati Gajah Mada pun dilakukan dengan semua menteri dan pasukan mengepung rumah Gajah Mada, seperti yang dijelaskan oleh Slamet Muljana. Kediaman Gajah Mada dikepung oleh pasukan Majapahit. Menyulut ketegangan yang menusuk, bersenjata lengkap dan bersemangat, mereka mengacungkan senjata sambil menggema dengan suara kentong titir, menyerbu ke halaman rumah Gajah Mada. Pagar halaman telah hancur, batasnya telah terhapus, tentara berbondong-bondong masuk, begitu dilaporkan oleh Slamet Muljana. Di dalam rumah, tak satu pun punggawa Gajah Mada yang berani keluar. Dalam kegelisahan, Gajah Mada hanya dapat mondar-mandir di ruangannya. Melihat kemegahan pasukan Majapahit, istri Gajah Mada merayu suaminya untuk menyerah. Dalam catatan Menuju Puncak Kemegahan, Sejarah Kerajaan Majapahit, digambarkan Gajah Mada hanya mengenakan cawat geringsing, dengan selembar kain putih melilit tubuhnya, dan sabuk atmaraksi di pinggangnya. Meski dikepung oleh pasukan Majapahit, Gajah Mada tidak goyah. Namun, dalam serbuan mereka, pasukan Majapahit hanya menemukan istri Gajah Mada dengan keris terhunus. Meskipun tempat digeledah dan setiap sudut di ruangan diperiksa, Gajah Mada tak kunjung ditemukan. Dalam kemarahan, pasukan Majapahit malah menjarah harta benda yang ada. Pasukan Majapahit kemudian menggerakkan seluruh kekuatannya untuk memburu Gajah Mada, menjelajahi setiap dusun untuk menangkap Mahapati yang telah menyatukan Nusantara tersebut. Dalam Kidung Sundayana, disebutkan bahwa saat Gajah Mada bersemedi,
jiwa raganya moksa ke Wisnuloka. Kediaman Gajah Mada pun dipenuhi air mata saat ia pergi. Ketika tentara Majapahit datang mengepung, istri Gajah Mada meninggalkan rumah untuk mencari tempat persembunyian. Sebagai bentuk kesetiaan, dia memilih Belapati dengan menikamkan keris ke dadanya. Namun, hingga kini, tahun kematian Gajah Mada masih menjadi misteri. Menurut Kitab Negara Kertagama, Gajah Mada meninggal pada tahun 1364. Ketika itu, Raja Hayam Wuruk masih segar bugar. Namun, mendengar kematian Gajah Mada, Raja Hayam Wuruk langsung menggelar rapat besar. Pada hari itu juga, Kerajaan Majapahit mencari pengganti bagi Mahapati yang pernah mengguncang Nusantara dengan sumpah palapanya. Pasca peristiwa Bubat, pemerintahan Raja Hayam Wuruk mengalami perubahan dramatis di Kerajaan Majapahit. Ketika Mahapati Gajah Mada mengambil cuti panjang yang akhirnya berujung pengunduran diri, roda pemerintahan berguncang dalam kebimbangan. Salah satu perubahan yang mencolok adalah pembentukan Dewan-Dewan Menteri untuk menggantikan peran Gajah Mada pada tahun 1357. Dewan Menteri ini dipimpin oleh menteri paling senior di Istana Majapahit, Empu Prapanca, seorang pujangga terkemuka di kerajaan, dengan semangat mencatat gaya pemerintahan baru Majapahit serta kematangan dalam pemikiran dan pengambilan keputusan oleh Hayam Wuruk. Catatan ini terabadikan dalam Kakawin Negara Kertagama, bab 71-72 dan 83. Dalam buku, Gayatri Rajapatni, Perempuan di Balik Kejayaan Majapahit, karya Earl Drake, dijelaskan bagaimana para menteri tertinggi memiliki peran ganda, menjadi kaki tangan sang raja. Tatanan baru ini diresmikan oleh para pangeran, menjadikan dunia puas dan aman berkat jasa-jasa sang raja, seperti yang diungkapkan dalam Nagara Kertagama. Perubahan signifikan dalam gaya pemerintahan Majapahit juga memengaruhi interaksi antara Raja Hayam Wuruk dengan rakyatnya. Raja sering turun langsung ke daerah-daerah di Jawa Timur, memahami lebih dalam kebutuhan rakyat jelata. Lebih lanjut, dia membuat perubahan dengan mengundang setiap bangsawan dan pemimpin kabupaten ke ibu kota dalam pertemuan nasional yang diadakan setiap bulan Maret. Dalam pertemuan ini, Raja menegaskan pentingnya memperhatikan wilayah pedesaan. Kalian harus teguh dalam memenuhi tugas sebagai kelas weseyanya petani, bertekun dalam apapun yang akan memberikan kemakmuran bagi desa-desa di kabupaten. Tetaplah berpegang pada prinsip itu. Jembatan, bendungan, jalan-jalan utama, rumah, dan sebagainya. Segala fasilitas umum yang bermanfaat harus diatur. Demikian disampaikan dalam syair Nagara Kertagama. Bab lainnya menggambarkan secara rinci kunjungan Raja Hayam Wuruk ke wilayah pedesaan, di mana penduduk menanti kehadiran sang raja di pinggir jalan. Gapura-gapura dihiasi dengan indah, sementara semua kereta dikumpulkan di tepi jalan untuk memungkinkan orang berdiri di atasnya menonton iring-iringan kerajaan dari kejauhan. Sambutan meriah menyertai kedatangan Raja Hayam Wuruk saat belusukan ke desa.